arus lalu lintas maupun kendaraan barang gitu Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Dik Solihin, jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Ya, memang sekarang ini persiapan kita yang sedang booming ini, yang sedang kita siapkan, sangat sibuk sekali ada persiapan menjelang Lebaran ini, ya. Karena memang pemerintah tahun sekarang ini mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik atau pulang kampung istilahnya, gitu kan. Ya. Karena 2 tahun ke belakang itu masyarakat tidak diperbolehkan untuk mudik, ya. Otomatis persiapan kita yang benar-benar harus disiapkan, ya. Yang pertama, persiapan kita dari tenaga yang ada, gitu kan, sumber daya manusia. Kita sudah menyiapkan itu sekitar 100 orang, ya, dari Dinas Perhubungan yang ditempatkan di wilayah selatan, tengah, dan Pantura, ya. Karena kita mungkin diperbanyaknya nanti di wilayah untuk mudik ini ada di wilayah Pantura, ya. Kenapa kita perbanyak ke Pantura? Karena memang Pantura ini kalau mudik biasanya banyak dilewati oleh kendaraan roda 2 yang bergerombol, gitu kan. Ini pasti membutuhkan tenaga-tenaga kita di lapangan untuk membantu masyarakat demi kenyamanan masyarakat dan nyampe ke tujuan dengan selamat, gitu. Jadi intinya kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian, ya. Penempatannya posnya di mana kita menyesuaikan dengan pos yang ada. Pada intinya kita tetap kerjasama baik itu dengan kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, dan organisasi-organisasi lainnya yang memang biasa bekerja sama di pos-pos yang ada di wilayah kita, ya. Baik itu pos keamanan maupun ada wilayah-wilayah rest area di sekitar Pantura ataupun di wilayah lainnya di wilayah tengah, ya. Mungkin itu Pak Herman. Untuk simulasinya bagaimana Pak Kadis? Jadi nanti kan kita mungkin memang ada jalur utama di Pantura, tapi kan selain itu kita juga ada tiga jalur utama mungkin ya, ataupun ya seperti dan jalan tengah gitu yang arah Jawa Badak ke ini Indramayu. Nah, memang kalau kita lihat, ya, kalau yang namanya kendaraan roda 4 itu biasanya pasti ramainya itu di jalan tol, ya. Nanti pengaturan itu nanti kan diatur oleh pihak kepolisian, ya. Karena dari kepolisian akan mengagendakan bahwa pada suatu saat mungkin jalannya bisa 1 jalur itu jalan tol, ya. Dua-duanya dipakai kalau seandainya tidak bisa dilakukan dengan kontraflow, ya. Itu baru rencana, ya. Mudah-mudahan dengan kendaraan barang tidak masuk ke wilayah jalan tol, ya. Oh, kendaraan barang di luar tol, ya? Ya. Kemudian yang kedua, karena memang tadi itu disebutkan kendaraan bermotor banyak juga yang pulang, ya kita bantu masyarakat diperja selama dalam perjalanannya, ya. Kalau untuk kendaraan roda 2 itu di jalur mana di plotnya mungkin? Biasanya itu di jalur Pantura, ya. Oh, jalur Pantura. Jalur Pantura, ya, biasanya, gitu kan. Karena memang jalurnya banyak jalurnya besar, gitu kan. Kemudian juga memang sering dipergunakan untuk arus mudik ini, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal di luar dugaan kita semua. Nanti kita bantu warga dalam hal untuk demi keselamatan warga masyarakat dalam melaksanakan mudik ini. Untuk meminimalisir tadi adanya kemacetan ataupun penumpukan, apakah ada himbauan untuk di jadwal atau gimana itu Pak Kadis? Ya, memang kita berharap bahwa warga masyarakat yang melaksanakan ini tidak berbarengan, gitu kan. Kalau kita kan Subang ini lintasan, ya, lintasan. Dari yang melaksanakan mudik dari Jakarta itu melewati Subang, nantinya itu bisa ke Jawa Tengah, bisa ke Jawa Timur, ya. Jadi kita menyesuaikan nanti dengan situasi yang ada dan kita bantu masyarakat dalam hal kegiatan mudik ini, ya.
apakah sudah ada persiapan mungkin sebelumnya rapat bersama antara mungkin di Subang, Purwakarta, Karawang sampai Bekasi gitu Pak untuk mengantisipasi arus mudik ini? Ya, bagaimana? memang kemarin kita sudah melaksanakan rapat ya, baik itu dengan Korlantas ya, pihak kepolisian, kemudian juga dari Disub Provinsi dan dari BPTD ya, wilayah 9. Kita mengadakan rapat. Kemarin pun terakhir itu rapat itu di yang mengundangnya itu dari BPTD wilayah 9 ya. Mereka sudah meninjau di lapangan, baru wilayah selatan mungkin minggu-minggu ini akan ditinjau juga wilayah Pantura ya, di mana wilayah-wilayah yang memang sering terjadi kemacetan gitu kan. Iya. Poin-poin yang kemarin disimpulkan apa saja Pak Kadis dari hasil jadi pertama intinya bagi masyarakat gitu kan yang akan melaksanakan mudik itu tolong dicek dulu kesehatannya ya. Kemudian sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita harus sudah dengan vaksin booster 3 ya. Nah, karena kalau tidak dengan vaksin booster 3 nanti kita tidak bisa mudik gitu. Nanti itu ada screening nggak untuk ya memang di pos-pos di rest area itu ada ya. Jadi adanya maksudnya bagi masyarakat yang belum gitu kan harus segera gitu kan. Nanti mungkin disediakan tempat vaksinasi di itu hanya kita menghimbau kalau bisa ya sebelum kita mudik itu kita semuanya sudah beres gitu kan. Jadi tidak ada lagi yang menghambat kita dalam melaksanakan mudik gitu kan. Tapi lalu bagaimana Pak Kadis kalau misalkan ada tadi pemudik yang ternyata belum mungkin belum vaksin 2 ataupun booster, apakah akan diputar balik? Ya, atau gimana? Sementara kita siapkan dulu petugas di pos-pos ya, karena kita kan tugas kita ini adalah membantu ya, membantu masyarakat, memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Ya. Karena kita bayangkan sudah 2 tahun tidak mudik gitu kan, jadi kita sekarang beri kenyamanan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Dari statistik ataupun perhitungan kira-kira nanti akan ada berapa ini nih Pak Kadis kalau secara normal gitu yang akan harus mudik melalui jalur Subang ini, Pantura maupun ya memang kalau data secara jelasnya ini belum ya, belum ada karena belum ada informasi, hanya yang pasti gitu kan, karena 2 tahun tidak mudik, itu kita bisa bayangkan lah, gitu kan? Bisa pasti membludak gitu. Ya.